Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia di ruang belajar. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks berita. Ayo, siapa di rumah yang suka menonton berita dari televisi? Ada? Atau yang suka membaca berita dari koran? Atau melihat video dari YouTube? Siapa? Pasti ada kan? Kalian udah tahu belum? Apa itu teks berita? Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Ada yang tahu aktual itu apa? Aktual di sini yaitu memiliki arti sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat umum dan baru terjadi. Itu adalah maksud dari aktual. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur teks berita? Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang keenam, how, bagaimana. Kita jelaskan satu-satu ya, unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu what. Kalau kita kaitkan dalam teks berita, what itu sama dengan apa peristiwa yang diinformasikan. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian yang keenam how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jelaskan unsur-unsur teks berita. Kita lanjut ya. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dalam istilah adik simba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Istilah-istilah tersebut bertujuan untuk memudahkan kita supaya kita gampang untuk mengingat. Selanjutnya, kita lanjut ke struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 3 ya. Yang pertama, yaitu orientasi berita. Orientasi berita adalah berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Yang
struktur yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Itulah struktur yang ketiga, yaitu sumber berita. Ada yang tahu? Sumber berita didapat dari hasil reputasi dan wawancara. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan dengan narasumber, para ahli, siaran pers, data statistik, laporan, surat, atau dokumen resmi. Jadi, namanya juga berita, jadi dia semuanya harus akurat, jelas, dan bisa dibuktikan dengan data-data yang ada. Kemudian, lanjut ke contoh. Di sini saya ambil contoh. Dalam paragraf eksposisi, contoh penulisan 5W1H sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Jadi dari paragraf tersebut kita rubah, kita tentukan unsur-unsur 5W1H. Berikut analisis 5W tambah 1H. Dari contoh berita di samping. Yang pertama, what? Jadi, apa? Kejadian apa yang terjadi? Yaitu jumlah penduduk miskin berkurang. Wow, siapa? Masyarakat Indonesia. Kemudian, why? Mengapa? Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. When? Kapan? Itu terjadi beberapa tahun terakhir. Kemudian, where? Di mana? Itu terjadi di Indonesia. Kemudian, how? Bagaimana itu bisa terjadi? Pemerintah menggelontorkan KUR 34,1 triliun kepada UMKM. Jelas ya? Dalam menentukan unsur berita. Sekarang, untuk menambah wawasan kalian, dalam menentukan struktur teks berita, silakan kerjakan soal berikut. Tentukan unsur-unsur berita 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pada teks di bawah ini. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya, kemudian kalian tentukan unsur 5W1H atau adiksi mbah. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.